Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ishak dari kelas C, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Berbicara dalam diskusi kelompok. Diskusi sangat akrab dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Pada saat mengikuti perkuliahan, kita diminta untuk mendiskusikan materi perkuliahan. Manfaat diskusi kelompok sebagai media latihan pemulaan untuk menumbuhkan keberanian dapat dilakukan bermacam-macam cara. Fungsi debat di sini ialah membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan generasi yang meyakinkan. Latihan kemampuan berbicara ini juga dapat dilakukan dengan tanya jawab. Tugas memimpin dalam diskusi kelompok. Tugas seorang pemimpin diskusi adalah sebagai berikut: menjelaskan tujuan, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur, memberikan stimulasi anjuran atau ajakan, tidak memihak, dapat memberikan pengarahan, dan lain-lain. Jenis diskusi kelompok. Jenis-jenis diskusi kelompok dibagi menjadi dua, antara lain kelompok tidak resmi. Kelompok tidak resmi terdiri dari kelompok studi, kelompok pembentukan kebijakan, dan komite. Kelompok resmi. Kelompok resmi terdiri dari konferensi, diskusi panel. Selanjutnya, presentasi dalam kepentingan akademik. Presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari mereka. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum presentasi dibagi menjadi 6, yaitu tetapkan tujuan presentasi, analisis peserta yang hadir, siapkan rencana awal, memilih materi, menyusun presentasi, melakukan latihan. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter antara lain adalah keterampilan fisik, keterampilan menggunakan suara, keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh bagi seorang presenter. Ketiga hal ini sangatlah penting. Selanjutnya, cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya. Presenter harus cukup cerdas dalam menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta, seperti perhatikan sepenuhnya dan catatlah setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Pahami dengan baik pertanyaan peserta. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa pertanyaan yang mereka bagus. Jika ada pertanyaan yang tidak jelas, diminta untuk dapat diulangi dari peserta. Lanjut, teknik berpidato. Hakikat berpidato. Pidato merupakan salah satu ragam berbicara yang digunakan dalam forum-forum. Langkah-langkah menyusun pidato. Untuk dapat berpidato yang baik, materi pidato perlu dipersiapkan terlebih dahulu, dan ada 7 langkah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik, yaitu menentukan topik dan tujuan, menganalisis pendengar dan situasi, memilih dan menyempitkan topik, mengumpul bahan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, melatih dengan secara nyaring. Selanjutnya, syarat-syarat pembicara dalam penyajian pidato: memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, memiliki etika moral yang baik, dan memiliki tata krama pidato yang baik. Dan yang terakhir, faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik, yaitu terbagi menjadi 2. Faktor segmental atau bahasa. Faktor kebahasaan dimaksud adalah kemampuan pembicara menyampaikan ide atau gagasan secara benar atau lancar dan teratur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, komunikatif, baik dan benar. Faktor suprasegmental dimaksud adalah kemampuan berbicara menyampaikan ide atau gagasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang turut mempengaruhi faktor segmental.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.